Bu jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang aurat dan pakaian. Kita sudah jelaskan bahwa aurat itu adalah kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu an-nazaru ilaih. Yang dikatakan aurat adalah setiap apa yang diharamkan oleh Allah menyingkapkannya di hadapan orang yang tidak halal memandangnya. Itu aurat. Dia apa itu aurat? Kullu ma harramallahu ta'ala kashfah, seluruh yang diharamkan oleh Allah untuk disingkapkan, yang mestinya tertutup disingkapkan, diharamkan oleh Allah untuk menyingkapkannya. Di mana tentu di hadapan siapa saja yang tidak halal memandangnya. Jadi tidak peduli mau di rumah atau di luar rumah, haram. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, tetap saja haram menyingkapkan yang disebut aurat itu. Jangan beralasan pula, kan awak di rumah awak senyeh. Ya, yang datang itu bukan orang yang halal untuk memandang ke aurat tersebut. Jadi heran juga saya, ada wanita yang berhijab, kalau ke pasar dalam sekali hijabnya, tapi menyiram bunga di halamannya, lepas hijabnya. Ya, ketika ditanya itu kenapa itu tidak berhijab, kan di halaman awak senyum. Nah, ada bapak-bapak yang rajin ke masjid berbagai macam, tapi ketika olahraga main bulu tangkis pakai celana pendek saja di atas lututnya. Nah, ketika ditanya kok begitu, awak kan tak pakai masjid dah. Nah, jadi perilaku seperti itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami apa yang dimaksud dengan aurat. Nah, yang aurat itu apa? Kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu, seluruh yang diharamkan oleh Allah untuk menyingkapkannya amama, di hadapan man la yahillun nazaru, di hadapan orang atau siapa saja yang tidak halal untuk melihat ilaihi, kepada aurat tersebut, pada bahagian dari tubuh. Ya, kata aurat itu dipergunakan di dalam bahasa Arab dalam 3 bentuk, ya, 3 pemakaian. Ada aurat, kata aurat dipakaikan kepada apa yang wajib ditutup di dalam salat. Kata aurat ada yang dipakaikan kepada apa yang diharamkan untuk dilihat oleh orang lain yang tidak halal memandangnya. Dan ada juga kata aurat lebih umum maknanya, nah, yaitu apa saja yang ditutupi oleh manusia karena rasa malu dan dia tidak punya pilihan, karena dia tidak ingin itu tersingkap kepada orang. Aurat juga termasuk aib. Makanya ada hadis, man tatabba'a aurata akhi tatabba'allahu auratahu, siapa yang menelusuri aurat saudaranya. Aurat yang telusuri maknanya adalah aib, rahasia, kekurangan orang, segala hal yang membuat orang menjadi malu. Orang sudah sembunyikan, sudah menyuruhkannya, kita mencari tahunya. Setelah dicari tahu, ember pula lagi, kata anak muda sekarang,
cerita kiri kanan berbagai macam. Kan ada orang yang hidupnya begitu, menelusuri aib orang. Nah, aib yang ditutupi itu, jadi apa saja yang ditutupi karena malu, tidak ingin tersingkap, itu aurat juga, tapi dalam pengertian yang lebih umum. Sedangkan yang kita sebut tadi, kullu ma harramallahu kashfah, itu segala yang diharamkan oleh Allah menyingkap, ini aurat yang terkait dengan apa? Dengan fisik atau tubuh manusia di dalam salat, begitu juga di hadapan orang lain yang tidak halal memandangnya. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam sangat perhatian dengan aurat ini, benar. Tadi ayat-ayat Al-Quran sudah kita bacakan, seperti dalam surat Al-A'raf tadi. Nah, dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga cukup banyak, sangat banyak sekali yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana cara berpakaian dan sikap. Jadi peradaban modern itu ditunjukkan dengan apa? Dengan bagaimana orang menutup aurat, itu dalam konsep Islam, bukan bagaimana melepaskan pakaian. Nah, orang kita kan salah mengidentifikasi kemodernan. Mereka menganggap semakin tidak berbaju semakin modern. Ya, kalau begitu kera di rimba lebih modern dibandingkan dengan manusia, karena mereka lebih dahulu tidak berpakaian dibandingkan manusia. Jadi jangan keliru dalam mengidentifikasi kemajuan. Ada anak-anak muda hari ini modern, menganggap sekolah kemana-mana, ke luar negeri dan sebagainya, kemudian solat ya, tetapi tidak berhijab. Nah, bangga kadang orang tua mengatakan, wah, anak saya tidak tinggal solat tapi dia berpenampilan modern, gitu ya. Apa penampilan modernnya? Tidak mau dibatas-batasi dengan kerudung, dengan hijab dan bermacam. Ya, kalau ukuran modern itu bertelanjang, ya tentu kerbau lebih modern, karena sampai hari ini kita tidak temukan kerbau berbaju ya, berhijab itu. Kera beruk di hutan sana itu lebih modern. Nah, jadi janganlah kita disesatkan oleh tipu daya syaitan yang seperti itu. Kan sudah diingatkan oleh Allah, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanza'u anhuma libasahuma. Ingat itu. Jadi kemenangan boleh dikatakan ketika itu, sementara waktu itu menang iblis dari nenek moyang kita Adam dan Hawa dengan cara bagaimana? Dengan berhasil mendorong Adam dan Hawa memakan buah pohon kayu, karena diiming-imingi dengan al-khuld, kekekalan, wal mulk, kekuasaan. Jadi manusia ini hidupnya itu memang ingin berkuasa dan ingin abadi. Itu syahwat manusia itu, ingin berkuasa, satu ingin abadi. Jadi jangan heran pula perangai manusia yang seperti itu. Adam alaihissalam tergoda, dikatakan bahwa pohon itu syajaratul khuld, nah, karena ingin abadi, ingin kekal. Kemudian wal mulk la yabla, kekuasaan yang tidak berakhir. Nah, itulah keinginan manusia. Manusia kalau disodorkan itu, kalau tidak kuat iman, bersimpuh dibuatnya itu. Mau ustadz, mau buya, mau kiai, mau profesor, mau doktor, siapapun, kalau dihadapkan dengan dua perkara ini, ingin abadi, ingin kekuasaan tidak berakhir, ya lumpuh. Ijazah itu bisa tersingkir itu. Makanya awas-awas dengan dua godaan ini.
Adam alaihissalam dan Hawa gagal ketika berhadapan dengan ini, kemudian baru menyadari. Jadi kalau ada orang yang ingin 3 periode ya itu sedang memperturutkan fitnah syaitan. Ada orang yang ingin kekuasaannya tidak lepas, kalau lepas ya beralih-alih ke anaknya jugalah, ke orang sekitar. Ya itulah kemanusiaan, tapi itu kemanusiaan yang menyesatkan. Nah akibatnya, jadi akibat pertama dari kegagalan Adam menghadapi fitnah syaitan, iblis apa? Lepasnya pakaian. Arti pakaian itu kehormatan Bapak dan Ibu. Pakaian itu kehormatan. Jangan pilih pakaian asal-asalan. Ini bukan dalam rangka menyatakan bahwa kita lebih hebat dengan pakaian, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Kan memakai pakaian yang bagus bukanlah kesombongan. Maka dalam hadis Nabi, ketika Nabi menjelaskan tentang sombong, apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak seorang pun akan masuk surga jika ada di dalam hati seseorang itu sebesar dzarrah, ya, sebesar biji sawi, kata orang dahulu katakan, kesombongan ada di dalam kalbunya itu. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang kami itu, ya di antara kami adalah yuhibbu, menyenangi, ayyakuna thawbuhu hasana. Nah, menginginkan pakaiannya itu bagus, indah, wa na'luhu hasanah, dan sandalnya itu bagus. Artinya dia punya ingin berpenampilan bagus. Apakah dengan berpenampilan bagus itu kemudian dia teridentifikasi langsung sebagai orang yang sombong? Tidak. Jadi karena itu pakaian itu kehormatan. Nabi SAW memberikan ta'arif, nah, definisi tentang apa itu sombong. Kata Nabi apa? Innamal kibr, yang dikatakan kesombongan itu apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Nah itu yang sombong. Nah, nanti kita akan tahu adab berpakaian seperti apa. Bukan kalau ada orang berpakaian indah, rapi, bagus, bukan karena keindahannya. Barangkali kalau dia akan melanggar disebabkan kemubazirannya, terlalu berlebih-lebihan sehingga tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tasnya saja 200 juta pula. Nah, misalnya ada tas 200 juta katanya, ya. Kita jangankan tasnya, uangnya saja mungkin belum melihat kita kadang. Ya itu. Nah, kalau ada pula kita yang mau menerima seperti itu, tas 200 juta tapi jalan kaki, ya lebih baik beli motor. Iya kan? Jadi ada kemubaziran. Nanti kita bicara tentang dawabit, apa kriteria berpakaian. Setelah kita bicara aurat itu mana batasannya. Nah, sedangkan berpakaian indah dan berbagai macam itu diridai oleh syariat. Sebagaimana Nabi katakan, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Innamal kibr, sesungguhnya Allah maha indah, suka keindahan. Sedangkan yang dikatakan kesombongan hanyalah dalam batasan apa? Batrul haq, orang yang menolak kebenaran. Kalau orang Minang sering mengatakan, kalau bana itu lah begalanggang mata orang banyak, bersuluh matahari, ya sudah. Kalau menolak je itu sombong namanya itu.
kebenaran kalau sudah terbukti bayyinahnya, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, ya, sudah nyata, maka yang menolak kebenaran dengan pembuktian yang sudah jelas, masuluh matahari begalanggang mata orang banyak, masih saja mencari-cari alibi, kata orang, cari-cari celah supaya jangan ikut. Nah, itu kibr, itu kesombongan. Yang kedua apa? Ghamtun nas, melecehkan, merendahkan orang lain. Mentang-mentang pakai pakaian bagus, orang yang berpakaian kurang bagus, jadi cemoohan. Nah, itu kesombongan. Kalau tidak ke sana arahnya, maka itu bukanlah kesombongan. Berpakaian bagus, bahkan kalau kita baca manaqib atau biografi lah para ulama-ulama terdahulu, ada mereka yang juga sangat menjaga penampilan demi kehormatan, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik kalau sudah mengaji seperti ini, maka dia akan memakai pakaian yang lebih bagus, yang indah. Kenapa? Kata beliau, untuk menghormati ilmu sunnah yang beliau sampaikan. Nah, jadi jangan kita mengidentifikasi orang berpakaian bagus, oh ini sombong. Orang pakai sendal bagus, oh ini sombong. Orang pakai kendaraan bagus, itu sombong. Tidak. Nah, ada orang, oh kendaraannya Nabi kan sederhana dahulu, kan ada pula yang protes begitu. Mereka tidak tahu saja Nabi punya kendaraan tidak satu. Nah, kendaraan Nabi itu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, kemudian dipersandingkan dengan kendaraan-kendaraan sahabat, kendaraan Nabi itu yang paling bagus. Nah, yang paling bagus, unta beliau itu namanya Al-Qaswa. Kenapa dinamakan Al-Qaswa? Yaitu yang langkahnya itu lebih panjang, larinya lebih kencang, tidak tersusul oleh unta lain. Nah, tetapi tentu dipakai oleh Nabi kendaraan itu untuk apa? Ya, bukan untuk pelesiran, ya. Dipakai Nabi untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk beribadah. Bukan hanya unta saja, Nabi juga punya kuda, Nabi juga punya keledai, Nabi juga punya himar. Nah, begitu. Jadi jangan sampai keliru kita mengidentifikasi sesuatu yang akhirnya kita berani pula malah menjudge, ia menghukum orang. Oh, si fulan sombong dan berbagai macam. Buat ukuran-ukuran itu yang jelas sebagaimana dituntunkan oleh syariat. Nah, urusan hati, nah itu tidak masuk kita lagi. Nah, iyo, walaupun model itu, tapi kan hatinya, nah, itu tidak urusan kita lagi itu. Itu terlalu jauh, itu tidak kewenangan kita. Urusan hati orang itu tidak diserahkan kepada kita untuk menilainya. Yang kita punya hak menilainya ketika kita melihat sesuatu menyimpang, keliru, yang perlu kita luruskan adalah apa yang menjadi sikap lahiriah dia, yang perlu kita nasihati sesama mukmin. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sedangkan urusan kalbunya, tidak sedikit orang yang merendah sebenarnya sombong. Kalau urusan hati bisa jadi begitu. Dia membungkuk sebenarnya untuk maksud yang tidak baik. Orang yang hari ini taat, tapi maksudnya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Rupanya dia sedang cari pangkat dengan atasannya. Nah,
Mana kita tahu hal yang seperti itu? Nah, karena itu urusan bagaimana kalbu seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan dia sendiri.